Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu ayyulazimas sakinata. Wasalisu utawi kang kaping telu iku ayu lazima yen to netepi sapa al-alim as-sakinatah ing anteng. Warabi'u utawi kang kaping papat iku ayu lazima yen to netepi sapa al-alim al-wara'a ing wirai. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku ayu lazima yen to netepi sapa al-alim at-tawaddu'a ing tawaddu atau andap asor. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku ayu lazima yen to netepi sapa al-alim al-khusyu'a ing khusyuk lillahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Jadi nomor 3 adebeh orang sing alim nikah kudu senantiasa aromasah tenang. Salah sitong ciri khas orang alim itu hidupnya harus tenang, baik dalam menghadapi sebuah musibah atau dalam menghadapi masalah problematika kehidupan atau dalam ajalanin ketaatan benikel maksiat ke Gusti Allah. Di kesedaran harus dijalani kelaban anteng dan tenang. Sangat tidak pantas ketika kulaban panjenengan tingla ampun agaduin ilmu, kemudian hidup itu selalu merasa gelisah, odi aromasa, posang, dan kemudian selalu kupo dalam menghadapi panapa. Ya nikah benih ciri khas orang alim. Jadi nikah menjadi bekal bagi kita. Kangkui para santri juga sama. Ketika pagi nikah pun oleh ilmu, jadikan ilmu itu sebagai pemicu ketenangan panjenengan. Jangan sampai gara-gara sebuah masalah, entah itu sifatnya kecil ataupun besar, kemudian panjenengan gampang mengeluh, gampang curhat, dan bahkan melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Kudu tenang, gitu ya. Walaupun itu hanya kelihatan saja. Karena hakikatnya setuju manusia nikah tak pernah terlepas dari masalah. Cuma yang menjadi perbedaan bagaimana manusia itu menyikapi masalah. Nanti akan kelihatan siapa orang yang berilmu dan siapa yang tidak. Ketika pondeki ia depin kelaban sebuah masalah. Terus nomor 4, seorang alim itu harus melazimi sifat waro.
kudu senantiasa tengateh dari perkara-perkara syubhat napa boleh perkara haram. Anapa beberapa ulama di situ sangat memberikan perhatian lebih kepada ahlul ilmi untuk kemudian tidak sekali-kali cinta terhadap dunia. Karena ketika orang di ilmu nikah pun cinta dunia, maka sangat rawan sekali dia itu bisa memilih dan memilah mana perkara-perkara yang harus diambil dan mana perkara yang harus ditinggalkan. Melekadung ejabo hubbud dunia. Begitu juga hubbul jah, cinta pangkat. Nika mula sampai epere penyakit nikah, maka sedang-kadang ilmu itu dikorbankan. Sedang-kadang tak sedikit juga orang di ilmu nikah melekadung epere dua penyakit nikah. Jangankan perkara syubhat, perkara haram nikah ilam panen. Perkara haram di situ menjadi satu hal yang tidak haram lagi menurutnya. Sampai bengal korupsi, sampai bengal modut obeng yang semestinya bukan menjadi haknya dia. Lah ini bahaya sangat, bahaya banget semacam ini. Mana uang yang hakikatnya untuk kemaslahatan umum dan mana uang yang hakikatnya untuk kemaslahatan pribadi. Nika kudu bisa mengelola kelaban jeli. Nika nyaman waro. Kudu tengate. Terus nomor 5. Orang alim, orang yang berilmu harus melazimi sifat tawadu. Kudu andep asor. Je aromasa sombong, je aromasa dirinya memiliki kemampuan segala-galanya. Karena sehebat apapun manusia, dengan segala prestasi yang ada, ketika semua itu ditanggapi kelaban sifat sombong, maka sedaya bakal rosak, bakal hancur. Akadiyah iblis laknatullah alaih. Iblis ni kekana dimin nika termasuk hamba pengiran sangat rajin bencakang ibadah. Sombong sengalain ibadahnya iblis ni sombong. Secara prestasi tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi sekali ngelonjak iblis, kesombongannya keluar, merasa lebih bagus timbang Nabi Adam, anjlok. Dan berapa banyak kita saksikan selama nikah, orang-orang sepon aroma sebudi atas, aroma seteki, bendi perbedaan kelaban ring lain, baik secara pangkat, secara ekonomi, itu kemudian dengan congkaknya Allah membalikkan fakta pada akhirnya. Orang sesoki langsung bangkrut, orang sejaya langsung hina kehidupannya hanya gara-gara kesombongannya. Dan sehingga orang sealim pun juga sama. Setegingak napa ilmu dah, ben seluas kayak apapun ilmunya, jika tetap memiliki sifat sombong. Sombong itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ghamtun nas wa batarul haq. Meremehkan manusia selain dan menolak kebenaran. Menebelain mentak tele orang ria semalain kok maka tak kedingakin dia sombongnya mana. Menkirana nikah saya beri nasihat maka saya tidak akan mendengar. Maka lagi salah sitong dahulu Imam Ghazali yang ini sangat melekat banget pada saya sampai makin gula ingat sarah. Orang sealim nikah, orang sendi ilmu, itu hendaknya dia itu lebih suka mendengarkan nasihat dibandingkan suka berbicara nasihat. Ini bahasa yang sangat mendalam sebetulnya.
Artinya dari ungkapan itu salah satu kesimpulan yang bisa kita tangkap, orang alim itu tidak seharusnya merasa dirinya itu layak dalam menyampaikan nasihat. Tapi dirinya juga harus merasa butuh nasihat dari orang lain. Dan dia juga harus merasa layak dan pantas untuk dinasehati. Maka semakin alim orang, kritik itu semakin bahagia. Dicela, rasanin, bahkan di gimana pun, itu semakin bahagia. Karena pandangan orang yang di ilmu, kritikan yang masuk, komentar yang masuk, itu sebagai pembenahan diri dan pengingat bagi dirinya, cek yen abah kudu introspeksi diri. Bukan sebagai bentuk penghinaan. Kenapa? Karena pikirannya dikelola oleh ilmu. Gila. Beda kelaban orang sepancen tak ngagungin ilmu. Ketika kritik kemudian ianggap itu sebagai penghinaan. Karena jika demikian itu maka jelas senonton dalam menyimpulkan di kebeni ilmu tapi nafsun. Terus nomor 6. Ini kesebab melarat nih kan. Orang alim nika kudu mulazamah. Senantiasa ngagungin kebiasaan khusyuk terhadap Gusti Allah. Khusyuk ini kepada hubungannya dengan keterangan tadi mana. Aromasa selalu dipantau dan diawasi sareng Gusti Allah. Mandeng panapa nika kudu engak pengiran kade aki. Umpama dia itu guru, maka ketika mandang santri, oh nika santri nika amanat dari Allah. Ketika menjadi seorang petani, maka ketika alako oh ia perintah dari Allah. Ketika agabe bagus ke orang, oh ia perintah dari Allah, kangkui agabe bagus dia ke para hambanya. Setuju nika engak kepengiran. Nika ke min syaratil alim mulazamatul khusyu'i lillah. Melarat de tireng alim. Men koro de tireng pen tergempang kana. Men koro kun de guru dan ustad itu mudah. Tapi al-alim yang layak menjadi pewaris para nabi itulah yang sulitnya minta ampun. Lah orang sepancen alim betul layak menjadi pewaris para nabi. Kemudian mendidik para santri aja saya kocak murabbi. Murabbir roh. Seadidik roh. Pon. Wa mimmalan iku setengah sangking barang. Katabah kang nulis sapa Malikun Imam Malik radhiyallahu taala anhu ila Rasyidi maring Khalifah Harun Ar-Rasyid utawi dawuh ida alimta ing dalem nalikane weruh sapa sira ilman ing ilmu fal yura moko becik den tingali fal yura moko becik den tingali alaika ing atase sira apa asaruhu la bete al ilmu atau ilman itu wa waqaruhu lan jadmi kone ilman wa sakinatuhu lan antenge ilman lan antenge man wa sakinatuhu lan antenge ilman wa hilmuhu lan arise ilman wa hilmuhu lan arise ilman liqaulihi krana dawe Gusti Allah krana dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane al ulama utawi ulama iku warasatul anbiya'i dadi pira-pira ahli warise para nabi iku warasatul anbiya'i dadi pira-pira ahli warise para nabi
Wa qala lan dawu sapa Umaru Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu ing dawuh ta'allamu belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu wa ta'allamu lan belajar sapa sira kabeh ma'ahu ing dalem sertane al ilma as-sakinatah ing anteng as-sakinata ing anteng wal waqarah lan jadmika wa qala lan dawu sapa ba'du salafi sebagiane ulama salaf ing dawuh hakun iku hak alal alimi ing atase wong alim ayyatawaddu'a utawi yen to andhap asor sapa alim lillahi ta'ala maring Gusti Allah taala fi sirrihi ing dalem waktu samare alim ing dalem waktu samare alim wa alaniyatihi lan waktu ngedenge alim wa yahtariza lan yen to ngreksa sapa alim min nafsihi saking nafsune alim wa yakifah lan yen to kandhek sapa alim lan yen to kandhek sapa alim amma saking perkara askalah kang muskil apa ma askala kang muskil apa ma alaihi ing atase alim alaihi ing atase alim sebagaimana tulisan yang telah ditulis oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi Imam Malik ni kedimin pernah ngirim sebuah tulisan kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid nikah ya mungkin raja yang dulu sering dikait-kaitkan dengan Abu Nawas. Tapi cerita Abu Nawas kasagana itu ya terlalu berlebihan. Menpian oning sebenarnya cerita-cerita saya jual di kang-kakang karo komik-komik kasa cerita lucu itu terlalu berlebihan itu. Abu Nawas nikah waliyun min auliyaillah. Walaupun beliau cerdik dan mungkin memiliki sedikit kekonyolan tapi tak begitu parah. Karena pancen bedeke apa? Saya pancen khusus menjelaskan hikayah-hikayah Abu Nawas ni kan. Pun pada Buna Imam Malik kepada Harun ar-Rasyid, "Idza alimta ilman." Ketika panjenengan nikepon oning ilmu, fal yura alaika asaruh, maka panjenengan kudu tengalen apa pengaruh dari ilmu itu pada dirimu. Seka oleh ini kenapa? Perubahan apa yang ada pada dirimu? Wa waqaruhu wa sakinatuhu wa hilmuh. Artinya orang nikah mela ampun di ilmu, semua yang didapat itu harus betul-betul melahirkan sebuah perubahan pada dirinya. Kudu di perubahan. Sebelumnya gampang emosian, maka dia itu menjadi orang yang halim, orang sangat gempangan. Kemudian sakinah, sebelumnya kubuan, orang yang selalu bingung, maka ketika pun di ilmu menjadi tenang. Lah itu wujud ilmu yang sejati demikian. Seetengalen bukan seberapa tangkas dia itu dalam menangkap sebuah masalah, tapi seberapa bijak dia itu dalam menghadapi masalah. Faham maksudnya? Nikah saya kocak ring alim. Kelakuan apa setimbul dari orang tersebut? Ucapannya bagaimana? Pemikirannya bagaimana? Hatinya pun juga bagaimana? Ketika setuju nikah pun muwafiq, artinya cocok kelaban apa yang diterima, yakni ilmu-ilmu sela ampun eka oleh, maka dia sudah pantas dan layak disebut orang sealim. Bencaranya seorang santri nikah
dalam menjadikan ilmu nikah menjadi ilmu semanfaat jika dinikah. Makan gula sekut apa rengen pengingat kepanjenengan kecerdasan dan kepenterna santri itu tak sedikit menjadi bumerang kanggo para santri itu sendiri. Karena mungkin pada sebagian santri setujuan masuk ke pendidikan sekolah ben ngaji atau bermondok ini ketujuan untuk mencerdaskan diri. Itu ya betul, tidak ada yang salah. Cuma jika itu yang dijadikan tujuan utama itu sudah salah. Karena tujuan seorang santri masuk ke pendidikan yang paling utama nikah melahirkan perubahan diri sejauh lebih baik. Senajan ilmu sekunik menkerana nikah atau tiaki abad tambah bagus, maka nikah sekocak santri saya berhasil. Santri saya berhasil. Bukan man kasurat riwayatuhu, orang sebanyak riwayatnya. Wa man kasura hifduhu, orang sebanyak hafalannya. Bukan itu sebetulnya. Tapi man amila bi ilmih, orang sepancen ngamalaki ilmu. Oh, sebelumnya di situ masya Allah man ketemuan ben orang lik man telik tila ampun di ilmu akalla amisam. Itu melahirkan perubahan dailah. Man sebelum di situ ego jerok kancan pas ngosok ngaco keket tila di ilmu ego jerok akalla alhamdulillah. Aji nyaman berhasil. Itu dia kan. Lah hal ini berdasarkan dawuh Gusti Nabi, al ulama warasatul anbiya. Sekocak ulama itu pewaris para nabi. Sekocak pewaris itu pasti akan mewarisi. Mendapatkan jatah apa yang sebelumnya dimiliki oleh para anbiya. Senegala. Menwarisan masalah harta, maka ahli waris ini bakal nggak oleh sebagian harta sekandi orang semate. Tapi menghubungannya ulama kelaban para nabi, karakter sekandi para anbiya yakni sabar, ilmu sekandi para aulia, khasyah rasa takut dekat Gusti Allah, setujen bakal diwarisi kepada para ulama, bukan hanya kecerdasan saja. Ya benar Nabi itu punya sifat fatona, kan cerdas. Tapi jauh lebih dalam daripada itu, ada banyak karakter-karakter para anbiya yang harus dimiliki oleh para ulama, termasuk sabar. Abali sering abali ke Gusti Allah. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, ta'allamul ilma wa ta'allamu ma'ahu sakinah wal waqar. Belajarlah kalian itu ilmu, dan di samping belajar ilmu kalian itu juga harus belajar tenang. Odik ni kudu anteng, odik ni kudu merasa santai, tapi bukan berarti tak berkembang atau berlamban. Karena hakikatnya orang ni melepon oning pasti tenang. Gini, empiantar ke tempe atau baga Surabaya, man oning jalan tenang namantan. Man sampean tak tahu jalan, HP tak bektah, maca tak oning maca pelakat, abuh depak nenang Pasuruan ini sampean pun pelanggan pun. Pada santri ini kepon oning, odik ni kesenang kungki Gusti Allah terkait masalah rezeki nasib, coba ben bagus abak ki pangeran. Santri juga oning, serajen ngakna petu sana abak nika endik pangeran se maha pengapura. Ban santri juga oning, yen setiap masalah-masalah sebesar apapun itu pasti ada hikmah di sana. Lekala bentaunya kita dengan semua itu hendaknya melahirkan ketenangan kan? Harusnya begitu. Tapi menambah kita tenang, berarti kita mantap.
Berarti ini kita mantap pada kelaban oning kecelian sorbaja tapi ki mang-mang. Nah itu sama. Berbingung lagi ya. Lepon molen makin mantap lagi. Ilmu sesampian kau oleh ben sampian kau ingin itu langsung terapkan pada diri sampian. Wa qala ba'dus salaf haqqun 'alal 'alim ayyatawaddu'a lillah fi sirrihi wa 'alaniyatihi. Kemudian ulama salaf sebagian dari mereka ni kebersiadebu bagi orang alim itu hendaknya memiliki sifat tawadhu terhadap Gusti Allah dalam keadaan sir tersembunyi sepi tidak ada orang atau dalam keadaan ramai di halayak umum atau terang-terangan. Artinya apa? Orang alim nikah sejatinya senajan aben alim je aromasa alim. Karena orang melepon aromasa alim ini kan berarti tak butuh ilmu. Tak butuh ilmu ebelain orang lain tak kira nerembah. Beni tawadhu pada akhirnya tapi sombong. Je aromasa muljah. Anapa? Orang-orang semuljah kak ruah melazimi kehinaan di hadapan Allah. Artinya apa? Dia itu mau disuruh-suruh dan tunduk pada aturan syariat. Bejena abe manyaman tai santai ban kancah celok ting beda adan soro bejeng. Aja kan torator nyaman, torator kan. Ya kudu gelem torator. Kudu gelem soro syariat. Atur syariat soro pengiran. Selama abe ni kata di romasah muljah di hadapan Allah, maka insya Allah kita itu akan selalu terbenahi. Jadi lebih saya. Pon wasabi'u ayyakuna ta'wiluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah Ta'ala. Satu kali ini. Wasabi'u utawi kang kaping 7. Iku ayyakuna yento ono opo ta'wiluhu gondelane alim atau tetanggenane al-alim fi jami'i umurihi ing dalam sekabiane piro-piro perkorone alim iku 'ala Allah Ta'ala ing atase Gusti Allah Ta'ala. Senomor peto orang alim nikah segala apapun persoalan hidupnya, apapun yang dilakukan, baik itu tujuan ataupun sudah menjadi perbuatan, nikah kudu menjadikan Allah sebagai tendensi dari semua itu. Ada tiyaki Gusti Allah sebagai tujuan utama. Jadi kelekanan. Engkau ngaji riyah apa tujuannya? Engkau mondok riyah apa tujuannya? Engkau sekolah riyah apa tujuannya? Kapi nikah karena ngamri ridho Gusti Allah. Hendaknya begitu. Nikah melepon di ilmu. Engkau riyah menesalain orang gempang nyepora. Apa mak bisa? Karena engkau riyah ngamri ridho pengiran. Ajalanin perintah Allah. Orang melepon adat yaki Allah sebagai patokan utama dalam hidup, maka dia betul-betul kuat dalam prinsip. Menki Allah itu dia ki patokan utama. Tak mungkin goyah, tak mungkin berubah. Tapi bentuknya sebagai patokan yang sifatnya fana, mesti ada perubahan pada akhirnya. Wes, tak usah gandul keserah, tak usah ngantel lagi serah. Kuleban panjenengan di Gusti Allah. Pokok pun pasrah penuh ke pengiran, ni ke makna tawakul, pasrah ke pengiran, insyaallah odi ni ke pun tertata. Ikhlaban ikhtiar juga. Wasamin alla yaj'ala ilmahu sulaman yatawassalu bihi ilal agrodit